Ibadah haji. Bagi jutaan umat muslim, ini adalah puncak dari sebuah perjalanan spiritual, panggilan suci yang mungkin sudah ditunggu-tunggu seumur hidup. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba kita lihat ibadah haji dari sisi yang mungkin jarang dibahas, yaitu sebagai sebuah maraton, sebuah ujian ketahanan yang ekstrem, bukan cuma buat jiwa, tapi juga buat raga. Oke, untuk memahami ini semua, ayo kita coba lihat dari sudut pandang seorang jemaah. Cerita beliau ini bisa dibilang mewakili jutaan orang lain yang punya mimpi yang sama. Coba bayangin deh, beliau ini daftar haji waktu umurnya masih 44 tahun, masih bugar, masih kuat. Tapi panggilannya baru datang sekarang, hampir 2 dekade kemudian. Tentu saja kondisi fisiknya udah jauh berbeda. Dan cerita seperti ini banyak sekali kita temui. Oke, dari mimpi spiritual yang begitu indah tadi, kita harus berhadapan dengan kenyataan yang jujur aja cukup berat. Tantangan fisik yang sekarang dihadapi oleh sebagian besar jamaah, termasuk jamaah yang baru kita bayangkan tadi. 67%. Angka ini, wow, ini penting banget. Artinya, 2/3 dari seluruh jemaah haji masuk dalam kategori risiko tinggi karena kondisi kesehatan yang mereka miliki sebelum berangkat. Jadi ini bukan lagi soal segelintir orang ya, ini mayoritas, skala masalahnya besar sekali. Dan ini seharusnya mengubah cara kita memandang persiapan ibadah haji. Dan label risiko tinggi ini bukan cuma istilah loh, lihat deh perbedaannya di grafik ini. Angka kematian jamaah di kelompok risiko tinggi itu bisa sampai 4 kali lipat lebih tinggi. Jadi risikonya ini nyata dan konsekuensinya sangat serius. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya kondisi kesehatan apa sih yang jadi ancaman paling besar? Nah, menurut data, ada 3 penyakit yang jadi biang keladinya. Ini dia, 3 serangkai tantangan kesehatan utama. Kita akan bahas satu persatu, karena ketiganya ini seringkali saling berkaitan dan bisa jadi kombinasi yang sangat berbahaya di bawah tekanan fisik ibadah haji. Kita mulai dari pembunuh nomor 1, penyakit jantung koroner. Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana pembuluh darah yang kasih makan ke jantung itu sendiri jadi menyempit. Dan seperti yang bisa kita lihat, ini penyebab kematian tertinggi. Yang paling rentan adalah jemaah pria di atas 60 tahun, apalagi yang punya riwayat hipertensi atau diabetes. Selanjutnya, hipertensi, atau yang kita kenal sebagai tekanan darah tinggi. Nah, ini kondisi yang paling umum, hampir seperempat jemaah punya kondisi ini. Sering disebut silent killer, kenapa? Soalnya seringkali nggak ada gejalanya sama sekali. Tapi, begitu dipicu sama stres dan panas ekstrim di tanah suci, tekanan darah bisa melonjak drastis dan jadi pemicu utama stroke atau serangan jantung. Dan yang melengkapi trio risiko ini adalah diabetes. Ini adalah tantangan metabolisme di mana tubuh nggak bisa ngatur gula darah dengan baik. Dan parahnya, seperti yang data tunjukkan, diabetes ini sering banget datang barengan sama hipertensi. Kombinasi keduanya ini meningkatkan risiko komplikasi fatal secara signifikan selama haji. Oke, kita udah kenal sama 3 musuh utamanya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana ketiga penyakit ini bertabrakan langsung dengan ritual-ritual haji yang kita tahu sangat menuntut fisik. Disinilah teori bertemu dengan kenyataan di lapangan. Angka-angka ini udah menjelaskan semuanya ya. Jalan kaki lebih dari 30 km, itu kan hampir sama kayak lari maraton penuh. Bedanya ini dilakukan di bawah suhu yang bisa mencapai 47 derajat Celcius, dikelilingi jutaan orang dan seringkali kurang tidur. Ini benar-benar ujian ketahanan fisik yang luar biasa. Kita ambil contoh pertama, tawaf. Kombinasi antara jalan kaki dan panas yang menyengat itu memaksa jantung kerja double. 1 untuk memompa darah ke otot, 2 untuk mendinginkan tubuh. Nah, bagi jantung yang pembuluh darahnya udah bermasalah, beban ganda ini bisa jadi pemicu serangan yang fatal. Lalu, gimana efek panas ini ke tekanan darah? Buat penderita hipertensi, suhu sepanas itu bisa bikin tekanan darah melonjak nggak terkendali. Pembuluh darah yang kaku jadi kesulitan beradaptasi sama panas, menciptakan tekanan hebat yang bisa berujung, amit-amit, ke stroke. Terakhir, untuk penderita diabetes, perjalanan jauh seperti menuju Jamarat itu punya 2 resiko besar. Pertama, aktivitas fisik berat bisa bikin gula darah anjlok drastis atau hipoglikemia. Kedua, dan ini yang sering nggak disadari, bisa aja ada luka di kaki yang nggak terasa karena sarafnya udah agak rusak. Luka kecil itu bisa cepat sekali jadi infeksi serius. Jadi, jelas banget ya, ibadah haji itu bukan cuma sekedar ujian keimanan. Ini adalah ujian ganda, di mana kekuatan fisik jadi syarat mutlak untuk bisa menunaikan panggilan spiritual dengan tuntas.
Dan ini ternyata bukan interpretasi baru loh. Konsep istita'ah yang artinya kemampuan itu udah tertanam dalam ajaran Islam sejak dulu, dan ini secara jelas menyebutkan bahwa kemampuan itu bukan cuma soal finansial, tapi juga fisik dan kesehatan. Jadi, kesiapan kesehatan itu bukan pilihan, tapi bagian dari syarat sahnya ibadah haji itu sendiri. Tubuh kita harus mampu. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Perjalanan ke Tanah Suci itu sejatinya dimulai jauh sebelum kita naik pesawat. Dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Dari ruang periksa dokter, dari rutinitas jalan pagi, dari pilihan makanan yang lebih sehat di meja makan. Karena pada akhirnya, menjaga amanah kesehatan adalah cara terbaik kita untuk menjawab panggilan suci itu.